Ya, jadi langsung bisa praktekin. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi yang sudah dibahas kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah nyoba beberapa tag HTML untuk melakukan formatting teks, teks, hari ini kita akan mencoba beberapa tag untuk lebih ke arah formatting layout. Nah, ada beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Ada tentang tabel, ada tentang font, list, kemudian karakter, dan iframe. Kita masuk ke tabel terlebih dahulu. Nah, tabel di sini pada dasarnya sama seperti kayak kita bekerja menggunakan Excel. Tabel, komponen utamanya itu terdiri dari baris dan kolom. Baris adalah bagian yang sifatnya itu horizontal atau mendatar. Jadi kalau di sini yang saya blok apa namanya orange ini adalah baris. Jadi kalau di slide saya ini kalian bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 baris. Dan selain baris ada yang namanya kolom. Kolom itu adalah sesuatu yang sifatnya vertikal. Jadi kalau di sini, kalau di bagian tabel sini, di gambar ini, ada 5 buah kolom yang saya warnain biru ini. Nah, jadi kalau komponen utama setiap kali kita membuat tabel, itu harus ada baris dan kolom. Nah, untuk satu buah, apa ya, kayak di sini namanya itemnya atau elemennya ini kita sebut sebagai sel. Jadi sel dalam sebuah tabel. Nah, ada beberapa tag yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan sebuah tabel, atau kita kalau mau nyusun sebuah tabel kayak gini bisa pakai tag apa saja. Nah, di sini yang pertama adalah tag table itu sendiri. Ini tujuannya adalah untuk mendefinisikan sebuah tabel. Kemudian berikutnya ada yang namanya TH. Nah, tag TH ini biasanya untuk mendefinisikan header dari sebuah tabel. Nah, biasanya kan kita punya tabel kayak gini, bagian awalnya ini bisa kita jadikan sebagai header. Nah, header ini kita deskripsikan menggunakan tag TH. Nah, masing-masing itu semuanya ada penutupnya ya, jadi kalau penutupnya tinggal dikasih slash. Kemudian untuk mendefinisikan baris, kita pakai tag TR. Harinya libur. Masih 6. Kemudian untuk mendefinisikan kolom, kita gunakan tag TD. Kemudian masih ada beberapa tag seperti T-head, itu untuk mendefinisikan head tabel. Bedanya head dengan header, jadi kalau header ini dia hanya satu row saja, sedangkan kalau head ini memungkinkan untuk kita setup beberapa row dari tabel. Kemudian kalau T-body ini adalah badan dari tabel, kemudian T-foot ini adalah footer dari tabel. Nah, biasanya T-head, T-body, T-foot ini digunakan ketika kita sudah bekerja dengan CSS. Dan yang paling utama sebenarnya dari apa namanya semua ini adalah tabel, TR, dan TD. Nah, aturannya adalah di sini TR dan TD itu ada di dalam tabel, kemudian TD itu ada di dalam TR. Jadi setiap kali kita mau mendeskripsikan sebuah sel, itu urutannya adalah tabel dulu, baris, baru kolom. Kayak gitu. Kemudian tabel itu memiliki beberapa atribut, ada yang namanya call span, ada yang namanya row span, ada yang namanya BG color, dan ada yang namanya border. Dan mungkin bisa dieksplor lagi, ada beberapa atribut mungkin yang belum saya tampilkan, tapi ini yang sering dipakai ketika kita bekerja menggunakan tabel. Nah,
call span di sini fungsinya adalah untuk menggabungkan menggabungkan kolom. Sama kayak kita kalau di Excel itu bisa merge. Nah, merge di sini bisa dua, merge baris atau merge kolom. Kalau merge kolom kita pakainya call span. Kalau kita mau nge-merge baris kita pakainya row span. BG color fungsinya adalah untuk memberikan warna background dari tabel yang ingin kita buat. Nah, sebenarnya BG color ini mungkin akan lebih sering dipakai ketika sudah bekerja dengan CSS. Kemudian border tujuannya hanya untuk memberikan bingkai garis kayak gitu di tabel yang kita buat. Nah, defaultnya itu nggak ada bordernya. Maka kalau kita mau ngasih border, wajib kita deskripsikan. Berapa pixel ukuran border yang akan kita gunakan. Kita akan coba, silahkan masuk ke VS Code-nya. Buat aja bebas nama filenya index.html atau yang lainnya. Kemudian kita akan deskripsikan sebuah tabel. Maka di sini kita bisa tulis tag tabel. Nah, misalkan kita mau membuat tabel dengan ukuran seperti yang ada di sini. Di sini ukurannya adalah berapa ini? 6 kali 5 ya. 6 baris, 5 kolom. Maka di sini yang paling penting adalah kita pikirkan dulu kolomnya itu ada berapa. Atau sebenarnya terserah sih mikirnya kayak gimana. Kalau saya sih lebih cenderung berapa sih banyaknya kolom, tinggal nanti bisa dikopas dia ada berapa baris. Kalau tadi ada 5 kolom, maka kita deskripsikan terlebih dahulu TR-nya. Nah, TD itu harus ada di dalam TR. Kolom 1, berarti kita bisa tuliskan kolom 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini artinya kita membuat membuat tabel dengan 1 baris 5 kolom. Kalau misalkan di sini yang ingin kita buat ini adalah 6 baris, maka tinggal kita kopas aja di sini sebanyak 6 kali. Karena kan kayak looping gitu. Ini saya tambahin biar lebih jelas barisnya. Baris ke 1. Tiga, 4, 5, 6. Oke. Tinggal kita sesuaikan barisnya, kita ganti untuk baris yang kedua, kita ganti baris 2. Baris 3 kita ganti jadi baris 3. Kok 3 sini 4. Oh, 1 sama.
Kalau sudah bisa kita lihat di apa namanya browser. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian amati di sini kayak bukan sebuah tabel ya, karena defaultnya itu memang tidak ada bordernya. Jadi kalau tabel itu tidak ada bordernya. Tapi dari sini kalian bisa lihat bahwa ini sesuai dengan penamannya. Tadi sudah kita definisikan per barisnya, kemudian per kolomnya. Jadi kalau sel yang ada di sini adalah baris 1 kolom 1, di sini adalah baris 6 kolom 5. Silakan dipahami dulu alur baris dan kolom ini karena tabel itu intinya di situ bagaimana kita bisa menempatkan baris dan bagaimana kita bisa menempatkan kolom. Ini baris atau ini kolom. Kayak gitu. Berapa jumlah barisnya, berapa jumlah kolomnya, cara nulisnya seperti apa, itu yang paling harus dipahami. Nah, biar seperti tabel, kita berikan border. Atribut border bisa ditambahkan di sini. Pilih aja border 1. Nah, maka sudah muncul bordernya. Kalau misalnya mau kita warnain, silakan coba diberi warna nih. Misalnya yang baris 1 itu semuanya kita kasih warna orange seperti ini, maka kita bisa tambahkan nih di sini di bagian TR-nya, karena tadi kan satu baris full, kayak gitu berarti kita bisa tambahkan BG color. Orange. Nggak mau ya? Atau harus di TT? Silakan sambil dicoba. Oh, BG color tambah. Kalau misalkan mau diwarnai kolomnya, berarti nempelnya itu di TD-nya. Kalau mau semuanya, berarti BG color-nya diletakkan di tabelnya. Jadi misalkan nih, kita mau warnain semuanya, berarti BG color-nya taruh aja di tabel. Nanti bakal kena semua nih warnanya. Kalau pengen hanya baris tertentu, ya seperti tadi, letakkan di TR-nya. Misalkan kita mau nih baris 1 itu orange, maka di TR sini kita tambahin BG color. So, kalau misalnya kita mau nih kolom 1 selain baris 1 tadi itu diisi warnanya itu warna yang berbeda gitu. Kita bisa aja di sini tambahin BG color fill misalnya. Ambil. Oh, karena dia udah kena ini duluan ya. Oh, ya. Jadi kalau satu kolom
Oh ya benar. Nah, sorry salah. Kolom 1 berarti harusnya yang di bagian kolom 1 semua ya. Kolom 1. Nah ini kadang logika saya juga kalau nggak ngelihat itu apa namanya, bingung ini tuh kolom berapa gitu. Orang visual bukan orang imajiner. Nah ini kalau mau kolom, jadi kolom berarti ada di setiap barisnya. Di sini di masing-masing baris kolom pertama kita beri warna teal, kemudian yang baris 1 kita kasih warna orange misalnya. Nah ini jadinya. Nah di sini baris 1 kolom 1 kenapa dia warnanya terambil yang teal. Nah, eksekusi baris program itu apa namanya terurut ya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi awalnya dia baca di awal itu PR-nya semua barisnya itu diwarnai dengan warna orange. Tetapi kemudian di kolom ini diubah jadi warna biru, maka kayak di override, kayak ditimpa kayak gitu. Jadi efek yang terakhir yang kena di baris 1 kolom 1 ini sesuai editan yang terakhir, yakni bagi color-nya jadi teal warnanya. Silakan sambil dicoba dan dipahami ya tentang penggunaan apa namanya baris dan kolom ini. Penggunaan baris dan kolom ini nanti tidak hanya kita peruntukkan untuk membuat tabel untuk penyajian informasi, tetapi untuk ke arah layouting. Jadi layouting menggunakan tabel ini cara yang paling jadul sebelum ada apa ya CSS, grid dan seterusnya. Jadi awal mulanya itu pakainya tabel. Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung open mic saja karena nggak bisa sambil melihat apa namanya partisipannya. Nah, berikutnya adalah bagian yang paling penting, yakni menggabungkan baris dan kolom atau merging. Nah, merging baris berarti pakainya row span, merging kolom pakainya call span. Nah, call span berarti nempel di TD, kalau row span berarti nempel di apa namanya TR. Nah, value-nya tergantung dari berapa sih sel yang ingin kalian gabungkan. Kalau misalkan kita mau menggabungkan 3 kolom menjadi 1, itu berarti value dari call span-nya itu kita isi 3. Kalau kita ingin menggabungkan 2 baris apa namanya menjadi 1, maka value dari row span-nya kita isi dengan 2. Kita akan coba ya gabungkan 3 baris di sini, 3 kolom, yakni kolom 3, baris 1 kolom 3
baris 1 kolom 4 dan baris 1 kolom 5. Lalu di mana kita harus meletakkan si call span ini. Nah, ini yang paling atas atau paling kiri. Nah, paling kiri itu berarti ada di baris 1 kolom 3. Berarti kita letakkan di sini. Di baris 1 kolom 3. Di sini kalian tambahin call span. Isikan value-nya 3 karena kita mau merge 3 kolom. Kemudian masing-masing apa namanya baris yang masing-masing kolom yang tadi ingin kita gabungkan itu harus kita hapus. Contohnya di sini, kalau kalian langsung refresh, nah, sorry Kak, aku langsung lari ke situs ya. Dari 1 kolom 3. Okay. Call span. Nah ini, kalau udah kita call span, dia ini sudah kegabung. Tetapi karena baris 1 kolom 4 dan baris 1 kolom 5 ini tidak kita hapus, maka dia keluar dari tabel. Kayak gitu. Nah ini harusnya kita hapus karena tujuan kita adalah merging. Jadi kalau merging itu kayak gabungin, berarti yang nggak dipakai itu dihapus. Berarti yang dihapus adalah baris 1 kolom 4, baris 1 kolom 5. Ini dihapus. Atau kita kasih komen aja. Kontrol spasi ya. Kontrol. Ini kita merge 3 baris 1 kolom 3 sampai kolom 5. Sama kalau kita mau merge apa namanya baris 1 kolom 1 dengan baris 2 kolom 1. Sorry kalau tadi penjelasan saya nempel di apa namanya TR, harusnya tetap nempel di TD. Kita coba gabungin baris ya, baris 2 baris yang pertama ini kita gabungkan. Nah ini kalau kita merge ingin menggabungkan kolom. Silakan dicoba sambil dicoba di kode editornya.
Oke, silakan coba dibuat latihan ini, gabungin 6 kolom, baris terakhir, baris 6 kolom 1 ini sampai kolom 5 di match jadi satu, dan ini yang baris 2 kolom 4 ini, kolom 2 sampai kolom 4 ini, baris 2 kolom 4 sampai dengan baris 5 kolom 4 ini di merge jadi satu. Silakan dicoba buat latihan. Kemudian yang sudah langsung di-share hasilnya di Telegram, baik source code ataupun juga apa namanya screenshot source code atau screenshot outputnya. Kalau ada kesulitan bisa langsung open mic biar dibantu sama rekan-rekan asisten. Ada Mas Dede, ada Mbak Vila.
Malah ketumpuk. Apanya yang ketumpuk? Coba di screenshot coba. Oh, enggak. Oh, ini kamu nge-merge-nya nge-merge 4, tapi nge-merge-nya kamu 3 kolom atau 4 kolom ini. Yang call span-nya kayaknya call span 4 kamu, kalau nggak call span. Value-nya yang salah call span-nya. Oke. Ya Aldi oke. Yuk, yang lain silakan di-share yang sudah. Yang masnya bingung bisa langsung open mic ya, biar dibantu sama rekan-rekan asisten. Oke, benar. Ya, Briga. Ya, Rizal. Oke. Ini yang cewek nggak ada yang nyoba ya.
Ayo yang cewek silakan di-share ininya apa namanya? Screenshot-nya. Yang cewek mana sih? Fiha, Faradila, Erika. Sinta. Ayo, ayo, ayo diposting. Serafina. Oke, Aditya. Oke, Dila. Oke, udah pada kelar semua. Ya, itu sekarang gabungin apa namanya baris dan kolom. Jadi intinya adalah baris mana sih yang ingin di merge dan baris mana yang ingin di kolom mana yang ingin di merge. Nah, kalau misalnya susah ya lebih baik divisualisasikan sambil dilihat, sambil di apa namanya dikasih border aja dulu. Nanti kalau sudah selesai baru bisa dihilangkan sesuai dengan keperluannya. Sehingga dari sini kalian bisa berimajinasi, oh ini tuh baris berapa, kolom berapa sih yang ingin digabung, tinggal lihat layout-nya. Nah, udah ada yang posting lagi. Oke. Ahmad Rais, oke. Ini nggak ada yang error semuanya. Berikutnya kita akan lanjutkan. Nah, karena tadi fungsinya bisa sebagai layout, apa namanya, tabel ini bisa kita isi dengan sebuah konten. Tadi kita udah contohin ngisi kontennya dengan teks. Nah, selain teks, kita bisa juga ngisi tabel ini dengan apa namanya gambar. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan coba bikin sebuah kayak katalog buku kayak gitu, di mana layoutnya ini menggabungkan apa namanya beberapa kolom jadi satu dan menggabungkan beberapa baris jadi satu. Kayak katalog kayak gini kan biasanya nanti ke bawah kayak gini ada beberapa judul buku ya. Nanti tinggal dilihat aja berapa yang di merge, kolom berapa dengan kolom berapa dan seterusnya. Nah, kalau misalnya apa namanya masih belum paham, oh ini gabungin baris atau gabungin kolom, nah kita pasti akan kesulitan. Kalau melihat layout seperti ini yang digabungin baris atau kolom ya, kayak gitu. Oke, kalau kalian amati di sini di layout buku yang ada di sini nih. Ini ada berapa baris dan ada berapa kolom untuk membuat tampilan seperti ini. Yang ada di halaman 4 ini. Berapa baris, berapa kolom? Ayo, nggak ada yang open mic? 4 kali 4 bukan Bu itu. 4 kali 4.
2, 3. Ya, 4 kali 4. Kemudian yang di match baris berapa kolom yang di match kolom baris berapa kolom berapa, kemudian yang di match baris kolom berapa. Atau gini deh, daftar buku ini pakai close pen atau pakai rose pen? Close pen. Close pen. Kemudian kalau gambar bukunya ini close pen atau rose pen? Rose pen. Row berapa? Rose pen berapa? 3. 3. Kalau yang ini close pen berapa? 4. Close pen 4. Oke, kita akan buat, kalau udah paham, kita akan buat, coba praktekkan, kita akan bikin layout seperti ini. Ada header, kemudian ada gambar di sini, kemudian ada judul, kemudian kita isi kontennya apa, harganya berapa, pengarangnya siapa, gitu. Nanti kalau mau ditambahin sinopsisnya apa, tinggal menyesuaikan aja. Oke, kita masuk ke editor. Kita buat tabel. Kok bagus. Tabel. Karena 4 kali 4 berarti kita bikin TR isinya 4 TD. Kemudian kita kopas ke bawah. Isinya 4 kali. Karena sama. 4 kali 4. Setelah kita buat 4 kali 4, berikutnya adalah kita akan buat nih seperti ini. Oh, yang baris 1, kolom 1 sampai dengan baris 1 kolom 5 itu di close pen. Close pen-nya adalah close pen 4. Berarti kita berikan close pen 4. Dan di sini adalah daftar buku. Kalau kalian masih bingung, nanti bisa aja ditulis ini baris 1 kolom 1 dan seterusnya buat visualisasi. Kemudian karena ini nggak dipakai, kita komen aja. Oke, biar kelihatan, kasih border dulu. Biar kalau ada salah kelihatan ya. Nah, ini tabelnya. Nah, daftar buku di sini. Mana sih tadi modulnya? Nah, di sini dia bentuknya bold. Nah, ini bisa kita atur menggunakan header atau TH. Jadi kalian bisa ganti nih di sini. Bukan TD, melainkan kalian ganti TH. Itu otomatis akan jadi kayak captioning di headernya ini dianggap sebagai header. Nah, jadi dia di bold, otomatis bold. Jadi itu fungsi TH. Dan berikutnya, kita mau bikin layout, gabungin baris
2 kolom 1 sampai dengan baris 3 kolom 1. Baris 4 kolom 1. Itu kita tambahkan row span, karena di sini ada 3 baris, berarti row span 3. Berarti di sini kita tambahin row span 3, kemudian di sini kita kasih komen. Di sini kita kasih komen. Nah, ini udah tergabung. Nah, di sini tujuan kita adalah nginputin gambar. Input gambar, kemarin kita bisa menggunakan tag IMG. Berarti kita tambahin aja di sini. Misalkan saya punya gambar IMG. IMG source-nya adalah berapa ya? Buku.jpg. Saya nggak ngerti size buku. Oh, gede sekali. Kita atur height dan width-nya sama seperti kemarin. Width-nya kita kasih misalkan 200 pixel. Height-nya tinggi aja. 300 pixel. Oh, kegedean. 150. Jelek banget. 100 aja. 100 pixel, kemudian 150. Coba. Ini kok nggak kebaca ya pixelnya apa karena emang segini ya 150. Oh iya, karena ini tak perbesar ya tampilannya kok gede banget. Serialnya segini ya. Kalau udah tinggal menyesuaikan isi yang lainnya. Tadi di baris 1 kolom 2 isinya adalah judul, baris 3 kolom 2 isinya adalah harga, pengarang, dan seterusnya tinggal kita isikan saja di sini. Baris 2 kolom 3 isinya adalah judul, pengarang, harga. Oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa ikuti berikutnya, berarti tinggal titik 2. Judulnya misalnya pemrograman web. Harganya 75.000. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau dihilangkan bordernya,
Maka kita kasih 0. Nah, kayak gini. Tetap kita kasih 1, kemudian di headernya biar sama kayak di situ, kita bisa tambahin apa sih, BG color. Kita tambahin BG colornya orange. Itu caranya. Jadi yang paling penting adalah dilihat dulu layoutnya, kemudian mana yang harus di merge dan mana yang enggak, kayak gitu. Challenge-nya silakan kalau misalnya mau ditambahin nih, misalnya ada kolom baru, ada baris baru, yakni sinopsis. Nah, itu nambahinnya harusnya di mana? Silakan coba dibuat tampilannya seperti ini. Kalau tadi contohnya kan awalnya kita cuma 3 nih. Kalau tiba-tiba ada muncul nginsert nih satu baris, yang ini masih termatch seperti ini, cara nambah TRTD-nya seperti apa? Silakan coba dibuat, yang udah berhasil langsung share ke Telegram.
Sip, benar punya Briga. Oke, punya Aldi. Oke, cuman gambarnya nggak ada aja. Ini malas nyari gambar ini pasti si Aldi. Nggak apa-apa sih, yang penting ada. Masih, saya share di chat aja ya. Oke, punya Aditya. Oke, punya Joh. Joh itu siapa? Ayo, ayo, ayo yang cewek belum ada yang ngepost yang challenge yang kedua ini. Oke, sambil mendengarkan materi berikutnya bagi yang belum selesai nyobain. Paling kalau apa namanya jadi loncat-loncat ya kalau misalnya belum paham apa namanya ini baris mana, ini kolom yang mana kayak gitu. Punya Ahmad. Oke. Oke, bagian yang kedua kita akan bahas mengenai form. Nah, form atau formulir ya, form ini kita gunakan untuk mengumpulkan informasi dari user, seperti kita collect data. Nah, nanti konten dari data yang dituliskan user ini bisa kita kirim ke web server. Nah, ada beberapa jenis inputan yang bisa kita gunakan di dalam sebuah form. Ada yang namanya inputan yang berupa teks, kemudian teks yang lebih panjang, itu namanya nanti adalah teks area, kemudian ada label, ada filset. Filset itu adalah untuk gabungin atau grouping beberapa elemen. Kemudian ada juga nanti yang bentuknya combo box. Saya yakin kalian sudah familiar ya sebenarnya untuk apa namanya jenis-jenisnya karena sudah sering buka website kayak gitu. Saya yakin pasti sudah cukup familiar. Cuman yang jadi masalahnya adalah itu bikinnya gimana. Nah, yang kita bahas adalah bikinnya itu tipe yang apa sih kalau visualnya seperti itu. Mungkin lebih ke arah sana ya. Kemudian untuk membuat form itu kita awali dengan tag form. Sebuah form itu memiliki beberapa atribut. Ada yang namanya method, ada yang namanya name, ada yang namanya end-type, ada yang namanya action. Ada yang namanya no validate, target, dan autocomplete. Nah,
Di sini paling tidak yang perlu kalian tuliskan ini adalah method dan actions. Method itu untuk mengetahui jenis pengirimannya ini mau pakai apa sih, post atau get. Kemudian action-nya. Nah, action-nya ini akan diparsing ke mana setelah ini, akan redirect-nya kemana, kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah n-type. N-type ini jenis encoding tipenya. Tipenya seperti apa? Nah, default-nya itu untuk pengkodingan ya, itu adalah URL encoded. Nah, kalau kita mau ngirim berkas itu berupa gambar, maka harus kita ganti nih. Jadi kontennya adalah jenis encodingnya adalah multipart/form data. Kemudian untuk metode itu ada dua, yakni metode get dan metode post. Get itu artinya parameter yang dituliskan di form yang akan kita kirim itu dilemparkan ke URL. Sedangkan kalau post itu dikirim secara terpisah. Sehingga di sini metode post itu lebih secure jika dibandingkan dengan metode get. Nah, karena dikirim lewat URL, maka metode get ini memiliki beberapa keterbatasan. Seperti dia nggak bisa nih ngirim berupa gambar nih kalau kalian pakai metode get. Karena gambar mau dikodingkan seperti apa ke URL. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, total karakternya. Kalau misalnya inputan usernya itu banyak banget, itu nggak bisa dikirim lewat metode get. Sehingga hampir sebagian besar itu ketika ngirim data, itu kita pakainya metode post. Kemudian name itu fungsinya ya untuk nama saja, spesifik nama. Nah, ini tujuannya nanti kalau kita udah bekerja menggunakan JavaScript atau misalnya kalau misalnya dalam satu halaman itu ada 2 buah form, 3 buah form. Nah, untuk membedakan form yang satu dan form yang lainnya, ini kita bisa kasih name atau ID juga bisa kayak gitu. Oke, kita akan coba bikin, langsung masuk ke editor aja. Kita buat namanya adalah namanya adalah form. Nah, secara default tidak ada metodenya. Kalau tidak ada itu kayaknya bacanya itu defaultnya itu metode get, kalau nggak salah. Kalau action ketika tidak diberi itu redirectnya ke file ini sendiri. Self. Nah, contoh-contoh form itu misalkan tadi mana ya? Aku udah sempat bikin. Nah, misalnya seperti ini, form login Amikom, kemudian ada form pendaftaran Facebook, form pendaftaran Instagram, ini adalah contoh-contoh form. Nanti kita bisa ngentry inputan berupa teks atau inputan berupa password atau checklist. Kemudian bisa juga drop down list seperti ini atau radio button. Atau ini kalau misalnya form yang tidak berupa apa ya kayak mengisi biodata gitu. Contohnya misalkan di online shop kayak gitu kita bisa nyari nih apa namanya berdasarkan harga kita sorting kayak gitu. Nah, ini combo seperti ini, bentuk seperti ini juga menggunakan form. Atau kita bisa pilih filter berdasarkan lokasi tertentu, kemudian kita klik terapkan. Nah, ini adalah bentuk form. Jadi di sini si apa namanya browser ini bisa berinteraksi dengan orangnya. Jadi orang ini bisa menginputkan sesuatu yang nanti bisa dikirim ke server seperti itu. Kita akan contohkan beberapa bentuk form. Yang paling banyak variannya itu adalah input. Oh ya, sebelum input biasanya ada yang namanya label. Nah, label ini adalah untuk penamaan saja sih. Untuk penamaan saja, misalkan nama. Kita mau bikin kayak form apa ya? Form mana nih? Kayak data pribadi aja lah ya, biar komplit. Nama.
Nah, ini kita isikan misalkan nama. Kemudian kita bisa isi jenis input, dan yang pertama adalah tipe input, jenisnya input. Nah, input ini karena ada banyak, jadi kalau di di export ini udah ada beberapa emetnya ya. Atau kalau misalnya tanpa emet, kita bisa aja input enter kayak gini. Dia defaultnya pasti tipenya adalah text. Nah, input ini dia bisa memiliki atribut berupa name dan juga berupa ID. Bisa juga kita tambahkan value. Nah, jadi kurang lebih dia memiliki atribut ini yang sering dipakai. Hasilnya kita bisa lihat di sini. Mana ya tadi? Ini nama. Nah, value ini adalah untuk ngasih nilai default. Misalkan di sini saya beri value-nya adalah Anna. Nah, maka Anna ini adalah nilai default yang akan dikirim ke server. Kemudian kalau misalnya kita mau ngasih bantuan atau hint, ini kita bisa tambahkan yang namanya placeholder. Nah, placeholder ini hanya label, jadi dia nggak dikirim ke ke server. Ini misalnya ini saya kosongin, value-nya kosong, kemudian saya berikan placeholder, misalkan masukkan nama. Nah, placeholder masukkan nama, ini nggak, meskipun ada tulisannya seperti ini, tapi ini bukan value, jadi tidak akan dikirim ke server. Kita akan buatkan contoh yang kedua, yakni untuk inputan yang berupa submit. Submit ini tujuannya adalah untuk mengirim data ke server. Kita kasih value kasih BR aja biar. Nah, ini BR. Nah, ini submit ini untuk ngirim ke server. Nah, prinsipnya sama. Jadi, kalau misalnya mau kirim ke server, maka di sini harus lengkap. Kita harus kasih metode, kita harus kasih action. Misalnya kita kasih metodenya adalah metode get. Maka data itu akan dikirim lewat URL setiap kali kita nge-post data atau nge-submit data ini. Jadi, misalkan nih, kita refresh dulu. Masukkan data, kita isi data nih di sini misalnya Anna. Setelah saya klik submit, nah maka Anna ini akan dikirim lewat URL. Kenapa dia nggak mau ini? Actionnya kasih misalnya dari direct ke sini. Oh, karena aku tadi lupa ngasih nama name-nya ini. Nah, kalau mau ditangkap sama si servernya di sini name-nya ini harus kita beri. Misalnya name-nya adalah nama. Name ini nanti yang akan dikenali sama si server. Inputan ini name-nya apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita refresh, misalkan saya masukin nama Ama, kita submit.
Nah, di sini nama akan dikirim lewat URL kalau kita pakai metode get. Tapi name-nya adalah nama, maka itu dituliskan di sini, nama. Value-nya adalah isian dari apa yang kita tulis. Value-nya adalah, tadi kita ngetikkan Ana, jadi ini adalah value-nya. Nah, itu kalau kita pakai metode get. Kalau kita pakai metode post, Kalem? maka Oh, hari ini teman-teman kekulon rokok kok, Pak. metode post ini maka tidak akan terkirim. Saya nulis Ana, kemudian saya klik submit. Tidak akan terkirim lewat URL, tetapi terkirim lewat background, nggak akan secara terpisah kayak gitu. Jadi tetap lewat HTTP, tetapi tidak dicantumkan di URL kalau kita pakai metode post. Jadi di sini cukup penting kita harus tahu ini metodenya post atau get kayak gitu. Dan ini bukan metode yang ada di HTTP ya, ini metode untuk pengiriman data. Berbeda dengan metode HTTP. Kalau metode HTTP kemarin kita pelajari ada beberapa. Kalau metode yang ini cuma ada 2, post dan get saja. Kemudian sekali lagi kalau misalnya mau mengirim gambar, nanti ada inputan berupa gambar, berarti pakai multipath/form data. Nah, di sini kita juga bisa nulis apa namanya? Misalkan data yang kedua nih, kita tambahin BR. Tambah BR lagi. Inputan yang kedua misalkan alamat. Alamat kita titik 2. Nah, kalau alamat kan biasanya lebar ya, lebih lebar, itu kita bisa pakai text area. Name-nya sama, tinggal dikasih tadi alamat, kemudian text area, ada default. Nah, ini bisa kita ubah lebar sama tingginya berapa. Ini nama, alamat. Nah, sepintas sama ya antara kalau kita mau pakai label dengan yang nggak pakai label. Nah, di sini fungsi label, kalau kita isikan dia itu atribut for-nya, ini membantu memudahkan user. Artinya for di sini harus sama dengan name yang ada di sini. Jadi kalau di sini nama, maka for-nya harus diisi nama. Tujuannya adalah kalau misalkan kita ngeklik di sini, ngeklik nama, maka otomatis ID atau apa ya, saya kok nggak kebaca ya. Coba. Nah, jadi for itu kaitannya sama ID. Jadi di sini nama for itu kalian samakan dengan ID-nya. Tujuannya untuk apa? Jadi kalau kita kasih label di sini, itu kalau misalnya kita klik teksnya, user ngeklik teksnya kayak gini, dia langsung aktif di kursornya sini. Sedangkan kalau kita teks biasa nih, yang kedua kan kita langsung nih alamat titik 2, nggak kita kasih label, maka di sini kalau kita klik teksnya nggak akan lari ke apa namanya inputannya. Nah, ini sekilas tentang label. Kenapa kalau CSS itu banyaknya menggunakan label? Karena untuk membantu user kayak gitu. Kemudian selain text area, kita bisa tambahkan inputan yang lain. Misalkan untuk pilih jenis kelamin, biasanya kita pakai inputan tipenya adalah radio. Tipe radio berarti bisa dia berupa laki-laki. Atau bisa juga dia kita kasih input lagi tipenya radio, dia isinya perempuan.
Kemudian kita kasih BR. Oh ya, ini karena apa namanya, tak kasih method post dari tadi dia minta ini sesuatu yang ini jenis kelamin, kita tambahkan label. Label for CK. Ini kita kasih ID CK. Oke, kemudian kita bisa milih nih jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Oh iya, di sini kita bisa tambahin atribut required untuk validasi. Jadi kayak misalnya di sini nama itu harus diisi kayak gitu. Berarti kita tambahin di inputan sini, kita tambahin required. Itu artinya nama yang ada di sini ini harus diisi. Jadi kalau misalnya kita submit nih, ini belum diisi, kita klik submit. Nah, maka langsung muncul warning error notifikasi dari validasi dari HTML. Ini sangat membantu memudahkan user. Jadi di HTML5 udah tersedia pengecekan field-field yang kosong kayak gitu. Kemudian setelah inputan berupa apa namanya tipe radio, di sini inputan jenisnya banyak banget ya. Kalian bisa lihat di apa namanya modul. Untuk inputan itu ada teks, password, kemudian submit. Nanti kalian bisa coba-coba, tinggal ganti aja sebenarnya di bagian type-nya ini. Kalau misalnya type-nya tak ganti password, maka di sini otomatis dia berubah nama. Nah, ini jadi password kayak gitu. Silakan bereksperimen, nanti dicoba-coba. Di sini ada banyak banget, ada reset, radio, kemudian checkbox, dan seperti apa. Nah, yang paling penting kalau misalnya pakai yang mana ya, agak sedikit beda perlakuannya. Nah, select option. Nah, untuk model drop-down list kayak gini, kita pakai dua tag. Yang pertama adalah tag select, dan yang kedua adalah option. Select ini untuk nama inputannya, kemudian option ini untuk isi listnya. Jadi nanti isinya itu ada berapa, nah ini kita masukin ke option. Sedangkan value ini, sekali lagi, ini adalah data-data yang akan dikirim ke server. Kemudian nanti button ada banyak, silahkan nanti dicoba sendiri di rumah untuk jenis tipe-tipe inputan yang lainnya. Kemudian berikutnya ada yang namanya list. Nah, cara menuliskan list di mana itu? Di HTML itu ada dua, order list dan unorder list. Jadi ada yang terurut dengan tidak terurut. Kalau tidak terurut itu berarti kita pakai simbol. Kalau terurut berarti urut, bisa 1, 2, 3, A, B, C, Romawi 1, Romawi 2, dan seterusnya. Kita akan cobakan contoh list. Untuk yang jenisnya itu yang pertama yang order list.
OL ya, order list OL, kemudian dalamnya isinya adalah list. Listnya misalnya satu itu apa ya? Membaca. Kemudian isinya menulis. Yang kedua isinya adalah menulis. Kemudian list yang ketiga menonton. Nonton film. Nah, ini kita ngurutin order list berarti terurut secara terurut. Nah, langsung otomatis dibuatkan nomor sama si order list ini. Kalau misalnya kita mau ini tidak mau bentuknya mau diganti nih angkanya ABC kayak gitu. Nah, itu tinggal kalian ganti stylenya itu di tipenya kayak gini. Jadi tipenya diganti angka kayak gitu. Misalnya tipenya diganti 1 atau kalau tipenya mau urut A besar sampai A huruf kapital kayak gitu pakainya tipenya A besar dan seterusnya. Ini sudah ada keterangannya, nanti tinggal dicoba. Cara yang kedua bisa menggunakan unordered list. Kalau unordered list itu tidak terurut. Jadi OL-nya tinggal diganti UL aja. Maka di sini kalau dilihat tadi jadi bulat-bulat kayak gini. Nah, ini kalian bisa customize mau bentuknya itu square ataupun kotak bulat dan seterusnya atau buletan tapi bolong isinya jadi cuman kayak ring aja kayak gitu. Nah, itu bisa kalian tambahin stylenya, tinggal diisi value-nya ini apa. Kemudian berikutnya adalah apa namanya karakter. Nah, karakter ini untuk menuliskan beberapa simbol ASCII yang tidak akan apa ya, tidak ada lah di keyboard kayak gitu, harus kita tuliskan kalau mau di-outputkan di HTML seperti apa. Nah, ini urutannya adalah menggunakan ampersand, kemudian atau bisa juga menggunakan nomor entitasnya nanti. Ini udah ada kodenya, nanti kalian bisa browsing aja kode apa namanya karakter untuk HTML kayak gitu. Nah, di sini fungsinya adalah karena terkadang di HTML itu kan tag itu simbolnya adalah kurang dari dan lebih dari. Lalu gimana kalau mau nge-putin kurang dari lebih dari, nanti jangan-jangan dianggap sebagai tag atau dianggap sebagai kode. Nah, untuk membedakan ini kode atau bukan kode itu kita pakainya karakter. Misalkan saya contohkan kita mau nge-tweetin copyright seperti ini, kita bisa tuliskan N copy seperti ini ya. Nah, maka langsung muncul karakternya. Ada banyak banget, nanti kalian bisa nyoba-coba. Kalau nggak ada di sini, bisa googling aja simbol-simbol yang ada yang tidak tercantum di modul. Kemudian yang terakhir adalah iframe. Nah, iframe ini fungsinya adalah untuk melakukan embed atau apa ya, nampilin halaman website lain ke halaman kita. Sintaksnya sederhana, kita pakai tag iframe, kemudian src ini adalah resource yang ingin kita tampilkan di website kita, kemudian isinya adalah URL-nya, kemudian tutup iframe. Kita akan coba ya secara singkat. Iframe kita mau nampilin halaman Amikom ACID, berarti kita pakai http://amikom.www.amikom.ac.id. Kita bisa buka di sini. Agak ngelot. Nah,
ini adalah iframe. Jadi kita bisa nampilin nih situs lain di situs kita, di halaman web kita. Kalau mau lebarnya berapa, ukurannya berapa, tinggal diatur saja di sini. Width-nya. Ya, misalnya saya mau 1024 pixel. Nah, maka lebih lebar dan seterusnya. Height-nya berapa? Nah, ini dia udah ada settingan default-nya, tetapi bisa kalian atur width dan height-nya. Nah, ini penting banget ya kalau kita mau ngembed. Nah, nanti implementasinya bisa untuk ngembed video, ngembed konten dari situs-situs lain, kayak gitu. Itu untuk menghubungkan. Kita bisa menggunakan iframe tadi. Oke, ini settingannya bisa diatur, frame bordernya berapa, name-nya berapa, source-nya, height, width-nya. Kemudian yang terakhir adalah untuk konten. Konten video. Nah, untuk ngutputin konten video itu kita bisa dari resource kita sendiri atau bisa juga dari resource lain. Kalau resource lain misalkan kayak YouTube, berarti nanti konsepnya kayak kita ngembed situs Amikom ACID tadi. Kita harus tahu link embednya. Kemudian kalau kita mau nampilin video yang ada di resource kita, maka kita bisa pakai apa namanya, tag video ataupun juga tag apa ya, ada lagi kok satu lagi, tapi mungkin nggak tak sertain di sini ya. Kita bisa nyoba ini aja deh dulu, video kayak gitu. Saya akan nyobain yang ngambil resource dari YouTube aja yang sama-sama online, jadi kalian nanti bisa langsung praktekin. Nah, di sini linknya ini jangan diambil link yang watch, tetapi linknya yang embed kalau mau embed link YouTube. Jadi misalkan di sini nih, ini kan ada tampilan YouTube, kemudian ini link URL watch-nya yang akan ngeload data. Nah, kalau kita mau ngembed video yang dari YouTube, ini kalian pakainya yang di sini, yang di bagian share. Yang di bagian share ini pakai yang link yang embed. Nah, link embed ini tinggal kalian pakai aja ini. Apa namanya? Tinggal kalian copy aja atau kalian klik ini aja lah, copy kayak gitu. Maka otomatis akan langsung bisa kita tampilkan di halaman page web kita. Saya agak ngelot karena memang dari luar ya, resource dari luar. Nah, ini kalau misalnya ini real time, jadi sesuai dengan link yang dari resource-nya. Kalau resource-nya memang online bisa diakses, pasti ini juga bisa di play kayak gini. Kemudian apalagi ya, ini bisa kalian atur width height-nya, kemudian frame bordernya, bisa diatur autoplay atau enggaknya. Nah, ini kalian bisa googling settingan apa saja sih di iframe atau di YouTube untuk bisa apa namanya lebih sesuai dengan kebutuhan kalian. Mau nanti langsung di apa namanya play setelah selesai, di replay setelah selesai atau seperti apa kayak gitu, bisa diatur settingannya, volumenya, kontrolnya seperti apa. Apalagi ya. Nah, kalau dulu resource apa namanya link embed kayak gitu harus ngupload sendiri ya. Kalau sekarang kayaknya langsung hampir semua video bisa langsung diklik. Yang penting kalian ngambil linknya itu yang embed tadi kayak gitu. Jadi nggak harus punya, benar-benar nggak harus punya kayak gitu. Kalau mau ngelampilin yang pakai video, mana tadi? Yang pakai video sendiri kayak gini, pastikan URL-nya itu benar ya.
Jadi kalau satu kayak kita nampilin gambar, kalau satu directory tinggal nama plus ekstensinya. Kalau beda directory berarti pakai slash dan seterusnya. Kalau loncat directory berarti pakai titik-titik slash dan seterusnya. Kemudian tipenya itu video slash MP4 atau nanti kalian gali lagi kalau videonya beda misalnya 3GP atau yang lainnya itu tipenya apa bisa dieksplor sendiri. Oke, ini saja materinya. Sorry agak kebut-kebutan yang paling bawah tadi, karena memang biar dapat apa namanya penjelasannya. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tidak ada yang bertanya? Oh, ada chat. Oh, silahkan. Oke. Mungkin pertanyaannya akan ada setelah kita apa namanya challenge kalian untuk membuat sebuah tampilan ya. Oke, challenge pekan kedua ini membuat tampilan seperti ini. Jadi karena tadi tujuan dari apa namanya kita belajar tabel kali ini adalah tujuannya untuk memformat layout. Jadi gimana caranya biar bisa bikin layout kita rapi tanpa CSS terlebih dahulu. Di sini kalau saya matikan CSS-nya, saya disable ya CSS-nya. Ini masih sama, tampilannya nggak ada yang berubah. Artinya di sini memang semuanya di sini hanya full pakai HTML. Atau kalau kalian nggak percaya bisa kita disable juga JavaScript-nya. Nah ini nggak berubah ya, karena memang saya nggak pakai JavaScript ataupun juga nggak pakai CSS. Oke, silakan dibuat tampilan seperti ini. Gambar apa namanya videonya ngembed dari video yang ada di YouTube. Kemudian ini ada konten header, ini inputan nanti pakainya inputan yang ada di form. Kemudian ini komen juga berupa text area aja. Kemudian rekomendasi dan yang terakhir adalah footernya. Nah, di sini kalian bisa bayangin di sini ada berapa kolom, berapa baris kayak gitu. Dari situ bisa mulai kebayang, oh ini ngatur layoutnya seperti ini. Mana yang harus di match, mana yang enggak. Kayak gitu dari tampilan ini. Kemudian di sini ada saya tambahin karakter untuk menampilkan karakter dolar. Nanti kalau tidak ada di modul silahkan cari di googling aja. Pastilah ada kayak gitu. Kemudian tampilan film terbaru ini pakainya unordered list. Kalau yang terpopuler pakainya order list. Kemudian ini cuman garis biasa. Kemudian yang teks yang di bold ini tinggal pakai pengaturan heading saja. Udah sih itu aja sementara. Cuman ini aja. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa namanya challenge untuk memahami materi di pertemuan yang kedua ini? Bu, itu yang gambar rekomendasi bisa diklik atau tidak? Rekomendasi. Oh, belum sih, belum tak linkin. Atau mau di challenge untuk bisa diklik juga? Boleh sih. Enggak, Bu. Enggak. Jangan dulu, Bu. Kalau mau Jangan boleh dulu. sih. Ini tinggal dikasih apa namanya hyperlink ke link embednya YouTube kayak gitu, kalian masukin aja kayak gitu nggak masalah. Jadi URL-nya HTTP-nya HTTP link embed YouTube kayak gitu. Bisa. Jadi kalau ini kebetulan masih statis ya, karena kayaknya sih udah agak kompleks kayak gitu. Jadi kalian ngebayangin ininya kayak gitu udah agak lumayan kompleks lah. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sama rekornya, Bu, langsung dibagi, Bu. Oke.
Soalnya tadi telat masuk, Bu. Oke. Oke, nanti saya kirim bahan-bahannya. Kalau apa namanya link videonya bebas. Kalian mau apa namanya play nampilin channel kalian juga nggak masalah. Cuman mungkin biar seragam atas sama bawahnya tak kirimin aja biar tampilannya sama ya, ukurannya sama. Biar kalian nggak usah mikir ini size-nya berapa kayak gitu. Karena nanti juga takutnya kalian ngerasa bahwa oh di saya udah fix nih, udah bagus tampilannya, size-nya udah nggak pecah atau nggak turun. Di tempat saya tampilannya apa namanya kecil banget atau gede kayak gitu, biar seragam. Kemudian jangan lupa ini pengaturannya semuanya di center ya. Jadi ini monitor saya kan besar, jadi kalian bisa lihat ini proporsinya dia di rata tengah kayak gini. Jadi bukan di bagian tepi. Kemudian untuk bisa mengatur di atas itu karena nanti kemungkinan kalau misalnya masukin ke tabel itu kadang suka dia pindah ke bawah kayak gini, kalian bisa tambahkan atribut V-line. V-line itu kayak gini nulisnya. Apa ya? Mana contohnya tadi. Misalkan tadi yang di tabel nah ini kan kayak dia kayak center kayak inilah, ini tengah ya. Biar dia bisa ke atas itu tambahin V-line. Vertical line. Kalian isi aja top. Nah, ini sinopsisnya pindah ke atas. Jadi kayak tampilan yang ini tadi, dia kan ada di atas semua nanti kalau kalian pakai tabel. Oke, itu saja. Intinya no CSS ya, karena kita belum sampai ke CSS. Silahkan maksimalkan penggunaan HTML dan belajar membuat layouting menggunakan HTML saja. Waktunya, karena ini hari libur, tak kasih bonus 1 hari, jadi maksimal hari Jumat jam 23.59 ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Dede, terima kasih Mbak Alifa. Iya, Bu, sama-sama. Nanti kalau ada tanya-tanya bisa dibantu asisten atau bisa juga tanya di chat grup ya. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.